Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biasanya hari Kamis kita nggak pernah gereja, tapi karena kita mau memperingati kenaikan Tuhan, itu yang membuat kita semakin percaya bahwa Dia adalah Tuhan, yang benar-benar Tuhan. Dia bukan sekedar manusia biasa, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dia naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita untuk kita kembali ke sana. Sebelum kita mulai ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur untuk Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang ada di sini selamat Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami memperingati kenaikan-Mu ke surga, dan kami percaya iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, bahwa kami akan menjadi buah sulung gereja, bahwa kami akan diangkat bersama-sama dengan Kau di surga nanti Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, sampai tibakan di tempat ini sampai dengan selamat Tuhan. Biar sampai di tempat ini kita boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini setiap doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan naikkan pujian Ada Pertemuan di Udara, karena kita percaya kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan nanti. Haleluya. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah dan tak pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Tinggal sekali lagi kita bangkit berdiri Saudara Ibu. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah dan tak pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Sekali lagi dan penuh sukacita katakan, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang tak dengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Sekali lagi katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang menjanjikan keselamatan bagi kita, yang benar-benar Dia hadir ke dunia ini dan Dia membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Dengan Dia bangkit dari kematian,
dan dia naik ke surga. Itu disaksikan oleh banyak murid-muridnya dan itu membuat kita semakin percaya. Saya mau sedikit kesaksian Bapak Ibu, bersyukur saya secara pribadi terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung saya terus dalam doa. Dalam 1 bulan lebih, 1 bulan setengah saya ada pelayanan juga di Sulawesi. Itu cukup pedalaman juga, dan listrik baru nyampe sana itu belum genap 10 tahun. Jadi listrik baru masuk sana itu 2013, dan baru ada jalan itu belum genap 1 tahun juga ada jalan. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu di sini sudah dapat listrik dari dulu ya, udah ada jalan, itu bersyukur dari dulu. Nah, tapi satu hal di sana, ketika saya berada di sana, saya melihat bahwa sebenarnya saya di sana itu mengajar anak-anak SMP. Saya mengajar anak-anak SMP, tapi satu hal, sebenarnya tidak ada anak-anak yang bodoh. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Semuanya pintar-pintar semua. Hanya mungkin cara mengajarnya saja yang kurang benar. Ketika saya sampai sana, mungkin mereka memiliki banyak kekurangan. Kelas 9 saja saya ajari pembagian, saya masih ajari pecahan-pecahan dasar, saya masih ajari pengurangan, bahkan pengurangan susun yang mungkin di sini terdengar biasa kan, harusnya kelas 9 kan sudah bisa, tapi di sana mungkin belum bisa. Tapi ketika diajari sebenarnya mereka bisa. Nah, satu hal yang di sini saya tangkap ketika jangan sampai terkadang mindset kita, pikiran kita mengatakan bahwa mereka itu bodoh. Enggak, tapi mereka memang belum diajari saja. Jadi ketika saya sampai sana juga, saya melihat memang kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh gempa itu pada Januari lalu memang sangat parah. Jadi di daerah saya menjadi relawan itu memang merupakan daerah sesar aktifnya. Jadi memang pusat gempanya di sana. Jadi ada satu daerah itu harus direlokasi karena sangat tidak aman. Dan ada satu dusun juga yang dusun itu dikelilingi oleh perbukitan dan itu sangat rawan longsor. Jadi ada hujan dikit, malam-malam, pagi-paginya saya tanyain anak-anak, gimana tadi malam longsor nggak? Longsor Kak, sedikit. Nah, jadi memang benar-benar berbahaya. Jadi mohon dukungan doanya juga untuk pemerintah di sana supaya dengan cepat merelokasi, dengan cepat mengurus segala sesuatunya, karena hingga saat hari ini pun warga masih belum mendapat kepastian kapan mereka akan direlokasi. Dan ketika saya sampai sana, saya bertemu dengan relawan lain. Itu yang benar-benar mengubahkan pola pikir saya kepada kebencanaan. Biasanya kalau ada bencana kita hanya mengirimkan nasi. Kalau dalam pikiran saya biasanya hanya nasi, beras, dan baju bekas. Itu saja. Tapi ternyata ketika sampai di daerah bencana itu banyak sekali yang mereka butuhkan, bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Pada awal kebencanaan mesti mereka membutuhkan makanan, memang benar, tapi masih ada bayi-bayi yang membutuhkan susu, ada bayi yang membutuhkan roti-roti itu, terus ada yang membutuhkan bahkan alat ngepel, sapu, terus membutuhkan ember. Bahkan ada relawan lain dari saudara kita yang benar-benar total membantunya. Jadi saya di sana benar-benar wow, ternyata saudara-saudara kita membantu itu dengan sangat total. Nggak hanya cari muka ketika biasanya banyak relawan datang ngasih bantuan, foto, pulang, langsung diceritakan bahwa mereka sudah menjadi relawan. Tapi ketika saya di sana, mereka itu ada sejak H+1 kejadian. Mereka sudah langsung datang ke sana dengan bawa logistik. Bahkan yang di Palu itu sudah 3 tahun, namun sampai hari ini mereka masih berjuang di sana. Jadi di Palu yang kejadian 2018 itu sampai sekarang mereka masih membangun di sana, masih pemulihannya masih cukup parah di sana. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi ketika ada bencana kita membantu mereka, bukan hanya sekedar sekedar yang kita ngerti cuma gitu aja kok, tapi ternyata banyak hal yang masih kita bantu. Bahkan plus berapa bulan pun ketika kita memberi bantuan ke sana itu masih sangat dibutuhkan. Dan yang terpenting adalah bantuan doa untuk setiap jiwa-jiwa ini diselamatkan, karena mereka sangat-sangat membutuhkan Sang Juru Selamat. Mereka sangat membutuhkan Yesus. Banyak yang mereka tidak tahu. Mereka melakukan kegiatan mereka hanya untuk memenuhi
kehidupan mereka sehari-hari. Namun harus ada yang menyadarkan bahwa ada kehidupan setelah ini, bahwa ada Yesus yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Bersyukur kalau kita sudah mengenal Yesus, bersyukur kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dan bersyukur kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan mendapat kepastian keselamatan itu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri sekali lagi, Bapak Ibu. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Dia yang besar, Dia yang ajaib, bahwa segala bangsa-bangsa layak datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. kita nyanyikan pujian dari awal. Besar Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. sekali lagi katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. dengan kesungguhan hati katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. dengan penuh keyakinan katakan sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah, layaklah segala bangsa menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Haleluya, Kau layak menerima pujian, Kau layak menerima sembah kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Biar dengan ini Tuhan, setiap bangsa-bangsa bisa datang kepadamu, setiap suku, kaum, dan bahasa bisa mengenal Engkau, setiap saudara-saudara kami dapat menyembah Engkau Allah yang hidup, yang satu-satunya penyelamat kami Bapa. Kami siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, jiwa kami, tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan setiap firman-Mu melalui beliau Tuhan. Biar setiap kami, iman kami dapat bertumbuh, berbuah, dan buah itu dapat dirasakan oleh sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk hari ini. Ini doa kami naikkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita duduk kembali, kita akan bacakan di Wahyu 1 ayat 3. Bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi, selamat bersukacita karena Tuhan Yesus junjungan kita sudah mengawali naik ke surga. Haleluya. Dan itu membuktikan bahwa saudara dan saya ada harapan untuk masuk ke dalam surga ya. Sebab itu karena hidup saudara dan hidup saya, hidup manusia itu punya nilai kekekalan. Nah, kekekalan yang mana yang harus kita cari ya? Kekekalan dalam kehidupan atau kekekalan dalam kebinasaan ya. Puji nama Tuhan. Ya. Selamat pagi, selamat kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara yang ikut beribadah bersama kita. Puji Tuhan, salam sehat selalu, tetap semangat, sebab
di dalam Tuhan ada harapan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembuka jalan ke sorga. Haleluya. Ini calon pengkhotbah ini. Puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku, ya, kalau di sini dikatakan pembuka jalan ke sorga. Tadi Yosi kesaksian, jalan-jalan di sana baru dibuka. Baru dibuka 1 tahun yang lalu. Bayangkan kalau enggak ada jalan ya. Kalau enggak ada jalan, makanya sekarang digalakkan akses pembukaan jalan-jalan baru supaya apa? Supaya akses untuk menuju tempat-tempat itu memudahkan ya, mudah untuk mengirim bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, kalau tidak ada Tuhan yang membuka jalan ke sorga, tidak tahu bagaimana nasib manusia ya. Dan memang kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini untuk membawa saudara punya akses ke sorga ya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ya, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama dari Alkitab yang kita sudah bawa masing-masing. Kalau ada yang bawa Alkitab di depan ada ya. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Haleluya. Siapa ini yang berkata, saudaraku? Malaikat. Warga dari sorga. Ketika Yesus naik ke sorga dan itu dilihat oleh murid-muridnya bengong. Loh, kok bisa ya? Karena selama ini yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam kondisi manusia. Ya. Dalam kondisi manusia, loh kok bisa naik? Kalau balon helium itu bisa naik ke sorga, bisa naik ke angkasa, ya, tapi nggak sampai ke sorga. Tapi Yesus, dia naik, mungkin murid-murid nunggu, mbok bisa kembali lagi, ya. Loh, kok nggak datang-datang? Ternyata yang datang 2 orang malaikat. Yesus terus naik ke sorga. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, malaikat itu berpesan, "Hei orang Galilea, jangan bengong ya. Ngapain kamu cuma mandang ke langit? Dia tidak akan datang. Tapi satu saat dia akan datang kembali dengan cara yang sama." Haleluya. Perhatikan saudaraku, satu kalimat penting yang perlu kita garis bawahi. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ketika dia melihat Yesus naik ke sorga, kemudian naiknya kan dari bawah naik ke sorga. Kemudian malaikat itu berkata, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, cara yang seperti kamu lihat. Nah, kapan itu? Belum datang hari ini. Ya. Dan ketika saudara ingin melihat kedatangan Tuhan, nampak dengan tubuhnya di awan-awan, berarti kita bukan buah sulung gereja. Tetapi ketika kita terangkat, itu Tuhan belum datang menampakkan diri, ya, belum. Tapi ketika Yesus datang dengan menampakkan dirinya, itu setelah pengangkatan buah sulung gereja. Karena ketika Tuhan datang dengan menampakkan dirinya, itu setelah pemerintahan antikris, ya. Jadi saudaraku, benar-benar
Tuhan Yesus itu Allah, dan yang berkata ini malaikat, dan malaikat itu tidak akan pernah bohong, ya. Malaikat warga dari sorga, dan pesan penting dari malaikat itu, saudaraku, dia katakan, ya, Yesus yang terangkat ke sorga, ya, dia akan datang kembali. Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, ada satu kepastian, kalau Yesus yang kita ikuti bisa menembus ke sorga, ya, bukan dengan angan, tapi dengan satu kenyataan yang bisa disaksikan oleh murid-murid, dan itu akan dialami oleh orang-orang percaya yang mempertahankan imannya di tengah-tengah kesukaran. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tubuh bisa diubahkan, tubuh menderita, tetapi ketika iman itu diperteguh, iman itu akan membawa kita naik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa kenaikan Tuhan ini, apa yang bisa memberi pelajaran buat kita, ya. Dari kenaikan Tuhan ke sorga ini membuktikan bahwa, haleluya, Tuhan Yesus itu benar-benar jalan, membuka jalan ke sorga. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, belum disalib, belum dibangkitkan, bahkan belum naik ke sorga, Tuhan sudah berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Haleluya. Dia bukan penunjuk jalan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah berkata, tapi banyak orang enggak tahu. Banyak orang bingung dengan apa yang dikatakan Yesus, ya. Dan saat ini Tuhan banyak menjumpai orang-orang yang tidak percaya itu dan membuktikan akulah jalan. Ada sebuah kesaksian ketika dia datang ke rumah orang percaya, ada kalender dengan ayat akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bingung, apa ini? Saudaraku, kalender-kalender yang dibagikan dengan ayat-ayat pasang di ruang tamu supaya banyak orang diberkati dengan ayat itu. Nah, ketika orang itu pulang, malah dia mimpi, dia ditunjui, dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang dia tidak tahu siapa ini. Bahkan berkata, akulah jalan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, buka YouTube kesaksian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Banyak mereka mengerti membaca ayat ini, tapi mereka enggak kenal. Tapi ketika dikejar terus oleh Tuhan, dia melihat, oh ternyata Isa Al-Masih, itulah Yesus yang naik ke sorga. Mari kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Haleluya, silakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, haleluya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin berita ini sudah sering kali kita dengar ya, sampai kita bosen gitu ya. Tapi coba renungkan saudaraku, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Loh kenapa? Kok cuma melalui Yesus? Karena ini loh, Yesus itu jalan melalui salib itu. Dengan salib dia menghubungkan umat-umat manusia yang ada di dunia ini. Bisa masuk, punya jalan menghadap Bapa. Karena hanya Yesus yang menebus dosa. Jadi salib ini jalan. Haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan Yesus itu teladan kebenaran.
Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Ini loh dibuktikan. Waktu Tuhan masih hidup, dia berbicara, akulah jalan. Mungkin banyak orang gak ngeh atau gak paham, gak ngerti maksudnya. Haleluya. Bahkan mungkin menganggap Tuhan terlalu pede. Ya. Yesus terlalu pede menyatakan dia membawa jalan ke sorga. Tapi saudaraku, setelah dia mati, dibuktikan dia menebus dosa. Setelah menebus dosa dan dia naik ke sorga. Haleluya. Itu membuktikan bahwa benar-benar dia jalan. Dia telah membuka jalan ke sorga. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga itu memberi sebuah pelajaran atau membuktikan kalau Yesus itu pembuka jalan ke sorga. Bapak Ibu kalau enggak tahu jalan, ada orang memberitahu, atau mungkin medan yang sulit, enggak bisa kita tembus, nah kemudian orang membuka jalan di situ. Siapa yang enggak bersuka cita? Semua bersuka cita. Pada waktu jembatan ini putus, jembatan besar itu didandani, saya lewat mana? Kalau dari Ketenger ke sini, lewat Patik Raja, muter sana, jauh. Tapi begitu jembatan itu dibetulkan, lega. Aduh puji Tuhan, ada jalan ya. Saudaraku, ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Ini mengantar saudara ke surga, kepada kekekalan. Haleluya. Jadi manusia hidup di dunia ini bukan hanya butuh kebutuhan yang ada di dunia tok. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh fasilitas. Itu saja yang dipikirkan. Sampai lupa ada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini harus kita hargai. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Masa-masa yang sukar ini kadang-kadang membuat orang takut, membuat orang bimbang, membuat orang bersungut-sungut. Tetapi bagi orang percaya menyadari masa yang sukar itu harus memperkokoh iman saudara. Membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya untuk perlindungan, pemeliharaan. Tapi iman ini loh saudaraku, yang akan membawa saudara terangkat juga ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, peristiwa kenaikan Tuhan membuktikan bahwa Yesus itu membuka jalan ke sorga. Nah kalau Tuhan membuka jalan ke sorga, berarti Yesus juga memberi harapan bagi orang yang berdosa. Ya, dia memberi harapan. Karena orang yang berdosa tidak akan pernah mungkin masuk ke sorga. Tidak akan pernah mungkin diselamatkan. Saudara, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama ya merayakan 2 hari raya sekaligus ya. Dan itu sebuah perbedaan yang membuat kebersamaan begitu indah ya. Puji Tuhan. Nah, di hari kenapa orang berdosa punya harapan bisa diselamatkan bertemu dengan Tuhan? Kenapa? Karena ada pengampunan lewat salib. Haleluya. Karena Tuhan Yesus disalib. Haleluya. Dengan penyaliban Tuhan ini kita melihat wajahnya begitu hancur, bukan hanya wajahnya tapi tubuhnya. Dan itu dialami Tuhan untuk apa? Memberi jaminan bahwa orang berdosa ditebus oleh pengorbanan Tuhan ini. Haleluya. Ditebus oleh penyaliban Tuhan. Jadi berita salib jangan sampai menjadi berita yang membosankan, tapi ini berita yang menggairahkan. Bahkan kalau kita renungkan penderitaan Tuhan, itu akan menyelamatkan kita. Jadi orang berdosa itu saudaraku mendapat harapan. Ketika Yesus naik ke sorga, manusia di bumi punya harapan.
untuk masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena dosanya ditebus. Banyak orang berkata, kalau aku sudah minta ampun sama Tuhan, kalau aku sudah minta maaf kepada orang, dosaku bersih. Saudaraku, kita memang tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Tidak bisa kita pungkiri. Allah itu kasih. Dan Allah tidak bisa memungkiri dirinya kalau dia itu kasih. Tapi ingat, Allah juga adil. Adil itu apa? Setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa harus dihukum. Lah ini loh, kalau saudara dan saya berdosa, pasti tidak bisa tidak harus menerima hukuman. Tapi oleh karena penyalipan Tuhan, dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Ini berita yang sudah sering kali kita dengar. Tapi saya rindu untuk saudara makin merenungkan. Bagaimana ya kalau saya tidak ada penebus? Bagaimana ya kalau Yesus yang saya ikuti itu tidak naik ke sorga? Saudara akan bingung mau kemana. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita ikuti itu sudah membuka jalan ke sorga. Dan itu pun memberi harapan bagi orang-orang berdosa. Punya harapan masuk ke dalam sorga. Mari kita baca dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, perhatikan saudaraku, berita ini benar dan patut diterima. Dan saudara dan saya sudah menerima berita ini. Banyak orang gak percaya, banyak orang gak mau terima. Itu hak mereka. Tetapi bagi saudara yang menerima, perhatikan, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Keselamatan ini harganya luar biasa, saudara. Ya, jangan sampai kita hanya mikir aku ikut Tuhan gak dapat apa-apa, aku ikut Tuhan kok hidupku terus pas-pasan, aku ikut Tuhan kok hidupku sengsara. Kalau itu yang kita alami, coba tanya, koreksi di hadapan Tuhan. Sudahkah pengiringan kita kepada Tuhan itu benar? Kalau memang sudah lurus sesuai firman, mari kita tetap berharap Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan memelihara. Walaupun domba di tengah-tengah serigala. Bahkan Tuhan bilang, aku menaruh kamu di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa yang dialami oleh domba? Kalau sekelilingnya itu serigala. Ketakutan tentu. Ya kan? Ketakutan. Tapi kalau Tuhan yang menempatkan, singa-singa itu tidak berkutik. Seperti Daniel di tengah-tengah singa. Singa itu tidak berkutik. Ada kuasa yang melingkupi. Sehingga Daniel juga masih tetap hidup damai, sejahtera. Di tengah-tengah singa. Haleluya. Jadi saudaraku, kesukaran yang kita alami dalam dunia ketika kita sudah hidup sesuai firman, nyatakan, buktikan bahwa Allah tetap melindungi, Allah menjaga, Allah memelihara. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita menuntut Tuhan untuk perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini saja. Haleluya. Tapi keselamatan yang punya nilai jauh lebih tinggi dari kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu yang harus kita pegang. Bayangkan kalau saudara punya segala sesuatu di dunia ini. Punya segala sesuatu. Kemudian dicabut nyawanya. Dibawakah segala sesuatunya? Enggak juga. Iya kan? Tapi ketika kita hidup sederhana, tetap dalam perlindungan Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, kita pindah dari hidup yang fana ini kepada hidup yang kekal. Jadi ini kekal loh saudaraku, kekal. Kalau kita hanya mencari hal-hal yang ada di dunia ini nilainya sementara.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tapi nilai kekal itu diberikan oleh Tuhan. Dan ini loh, memberi harapan bagi orang berdosa. Jadi orang berdosa itu tidak hanya menderita di dunia. Kalau orang sudah berdosa, ada hukuman yang dia terima selagi dalam dunia. Mungkin itu perampok, mungkin itu pembunuh, dia harus masuk penjara, sudah sengsara. Nah saudaraku, tapi dia tidak punya harapan. Tidak punya harapan untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Saudara ya, mari kita belajar dari kenaikan Tuhan ini. Kita sadar hidupku yang berdosa ini diselamatkan. Dan Tuhan membawa aku, memberi kesempatan buat saya untuk menikmati hidup yang kekal yang sebetulnya enggak layak. Enggak layak. Pencuri yang disalibkan di sebelah Tuhan itu, dia mengharapkan Tuhan, aku sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki kehidupanku, aku tidak punya kesempatan. Sebab itu dia cuma bilang, Tuhan kalau engkau sudah sampai ke sana, jangan lupa saya ya. Itu tok loh saudaraku. Itu menunjukkan hati pertobatan. Dia membuktikan aku sudah tidak punya kesempatan berbuat baik. Tapi Tuhan bilang apa? Hari ini pula, karena hari itu juga dia mati. Hari ini pula kamu bersama aku ke Firdaus. Luar biasa saudaraku. Tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Tapi ketika dia bertobat, dia punya kesempatan untuk masuk dalam keselamatan kekal. Tapi jangan contoh ini. Wes lah, saya mau bertobat nanti kalau mau mati. Lah mono kita ngerti kapan kita mati. Iya kan? Kalau enggak ngerti, malah kita kehilangan kesempatan. Ketika kita sudah tahu jalan, kebenaran, dan kehidupan di dalam Yesus, ikuti dia dengan benar. Haleluya. Ikuti dia dengan sungguh. Jangan sepele. Wis puji Tuhan, aku wis diselamatkan. Oh, saya sudah percaya Tuhan berapa tahun yang lalu. Saudaraku, mari ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, sudahkah saya berkenan di hadapan? Haleluya. Roh Kudus akan memimpin saudara untuk terus mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Nah, kenaikan Tuhan ke sorga itu juga akan membuktikan saudaraku bahwa harapan yang diberikan kepada orang-orang berdosa, dan harapan itu akan membuat orang bertahan dalam penderitaan, ya. Ketika orang punya harapan, ya, kerja keras punya harapan, habis bulan, tutup bulan saya terima gaji. Dia kerja dengan baik. Haleluya. Dia kerja dengan baik. Puji Tuhan. Ya. Nah, punya harapan, haleluya. Dan harapan itu membuat bertahan. Bahkan ada perusahaan-perusahaan sekarang supaya pegawainya rajin bekerja, dikasih bonus. Kalau kamu rajin, gak pernah absen selama sebulan kamu tak kasih bonus. Wah, itu memberi harapan, semangat untuk bekerja. Kemudian kalau kamu bolos, bonus yang besar, harianmu tak potong sekian. Orang akan mikir, wis gak wis. Jadi orang yang punya harapan, dia punya semangat. Sekalipun dia harus berlelah-lelah, capek. Puji Tuhan. Demikian juga ketika saudara punya harapan, saya punya harapan, kita tidak akan pernah lelah untuk terus berjuang. Mari kita baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Lihat saudaraku, penderitaan ringan
yang sekarang ini kamu alami. Apa itu? Harus bangun pagi beribadah mungkin, atau tiap pagi harus berdoa pagi, atau mungkin orang-orang mengucilkan kita, kita menderita, kita dibedakan. Ini penderitaan ringan. Pikul salib, ini penderitaan ringan. Jangan sampai kita menganggap, gak enak ya jadi orang Kristen itu. Dan ini identitas kita. Haleluya. Kalau kamu mengasihi aku, dunia membenci kamu. Ini sudah dijelaskan oleh Tuhan. Kalau kita ingin diterima, dikasihi dunia, gak usah ikut Yesus. Ya. Tapi penderitaan ringan yang kamu alami ini apa katanya? Mengerjakan, haleluya, mengerjakan bagi kami, bagi kamu kemuliaan, haleluya. Bahkan itu apa? Kemuliaan kekal, haleluya. Penderitaan ringan ini akan memberikan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apa yang bisa kita nilai lebih dalam dunia ini? Jabatan, pangkat, kekayaan, kepemilikan. Itu hanya sebatas liang kubur. Haleluya. Tapi ketika kita mempertahankan iman dan terus mencari hadirat Tuhan, mungkin tubuh ini enggak enak, menolak, sakit, enggak seneng. Haleluya. Tapi itu memberikan kemuliaan kekal. Sebab itu saudara, kalau kita ingat akan janji Tuhan ini janji yang bisa dipegang. Kenapa seringkali kita abaikan? Saat-saat kita punya kesempatan beribadah, kita anggap sepele. Lebih penting sesuatu, saya dapat tugas dari Pak Bupati. Lebih menghargai tugas dari Pak Bupati daripada pertemuan dengan Tuhan. Lebih menghargai kesibukan-kesibukan yang tidak punya nilai kekal. Bukan berarti saudara enggak boleh sibuk mengerjakan tanggung jawab, bukan. Tapi mari kita perhatikan. Kelelahan, kesibukan kita harus membawa pada punya nilai kekal. Haleluya. Sungguh saudaraku, penderitaan itu, penderitaan ringan yang kita alami akan membuahkan kemuliaan kekal. Jadi ketika kita punya harapan, harapan itu membuat kita bisa bertahan dalam penderitaan. Ya. Puji Tuhan, sebab itu jangan bersungut-sungut. Tuhan bilang, firman Tuhan banyak sekali mengatakan jangan bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, apa yang terjadi? Dipatuk ular. Haleluya, mereka bersungut-sungut. Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menyatakan perbuatannya yang ajaib. Walaupun mereka harus melewati padang gurun, melewati kesukaran. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka, tapi mereka masih bersungut-sungut terus. Dan ternyata Tuhan taruh, ini loh kalau kamu bersungut-sungut. Jadi saudaraku, mari ingat, Yesus sudah naik ke sorga. Yesus sudah membuka jalan. Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia memberi harapan. Biarlah saudara pegang harapan itu, haleluya. Karena harapan itu membuat kita bertahan melewati segala kesulitan. Puji nama Tuhan. Nah, yang keempat, harapan itu memberi sebuah kepastian, ya. Harapan itu memberi kepastian untuk hidup yang akan datang. Hidup yang disediakan oleh Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika Yesus masih menjadi manusia dan belum naik ke sorga, apa yang difirmankan orang kadang-kadang nggak ngerti, ya. Ketika Tuhan Yesus diberitahu, diberi kabar Lazarus meninggal, Tuhan Yesus masih bertahan, memperpanjang waktunya, tidak segera datang. Dan ketika dia datang, ternyata Lazarus sudah dikubur 4 hari. Tentu sel-sel tubuhnya sudah
busuk. Dan ketika dia berjumpa dengan Marta, Tuhan berkata, sekalipun dia mati, dia tidak mati tapi tidur, kata Tuhan. Ya, Tuhan kalau dia tidur gak mungkin dikubur, kata Marta. Ya, akulah kebangkitan dan kehidupan, kata Tuhan. Orang gak ngerti. Orang yang percaya kepadaku akan beroleh hidup sekalipun dia mati. Bingung, Marta bingung. Apa ini? Ya, nah saudaraku, harapan itu memberi kepastian akan hidup yang disediakan Allah. Ini loh saudaraku ya, jangan diabaikan. Saudara bukan hanya hidup karena detak jantung berjalan tok. Detak jantung boleh berhenti. Tetapi hidup yang kekal itu diberikan, enggak berdasarkan detak jantung saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Sampai Tuhan tanya, kamu percaya enggak sih? Tuhan tanya sama Marta, kamu percaya enggak sih? Haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi walaupun Lazarus mati, dia akan hidup. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini yang enggak bisa diterima akal oleh Marta. Dan Tuhan bilang, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku. Percaya itu apa sih saudaraku? Jangan cuma percaya dari jauh. Oh iya, Tuhan itu ajaib. Oh iya, Tuhan itu penolong. Tapi enggak membuktikan sendiri. Percaya itu saudaraku, mempercayai apa yang dikatakan. Haleluya. Jangan cuma percaya menuntut Tuhan, tanda ajaibmu buat aku. Sementara ketika Tuhan berkata, Tuhan berpesan, kita abaikan. Ya, mari Bapak Ibu, dengan suara lembut Roh Allah itu ada diam di dalam pribadi kita. Dan ketika Roh Allah itu mengingatkan dengan lembut, jangan tunggu diingatkan dengan keras. Ya. Kalau ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mengingatkan saudara, jangan sampai nunggu Tuhan memperingatkan. Kalau Tuhan memperingatkan, itu jauh lebih dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, dan harapan yang memberi kepastian itu akan memberikan kita hidup yang disediakan oleh Allah. Ini yang tentu kita angan-angankan. Makanya firman Tuhan juga bilang, kita hidup bukan oleh melihat hal-hal yang kelihatan, tapi perjalanan hidup ini karena percaya akan hidup yang akan datang. Bahkan Rasul Paulus pesan, carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Ini yang sering diabaikan. Ibadah mau, doa mau, baca Alkitab mau, itu perkara di atas. Menyembah Tuhan mau, itu perkara di atas. Yang penuh di otak kita, bagaimana saya harus punya ini, punya itu, kerja ini, kerja itu, sibuk ini, sibuk itu penuh. Sampai enggak ada kesempatan untuk memikir perkara yang di atas. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia katakan kepada Marta, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa, dikatakan barang siapa, setiap orang yang hidup, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup. Haleluya.
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau? Sekali lagi saya sampaikan, orang percaya Tuhan hidup 2 kali, mati 1 kali. Tapi orang yang di luar Tuhan hidup 1 kali, mati 2 kali. Mana yang saudara pilih? Mati 2 kali, hidup sekali. Sebab karena hidup masih cuma sekali, dia puas-puaskan di dunia ini karena hidupnya cuma di dunia tok. Itu orang yang enggak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, hidup 2 kali, mati 1 kali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masih bingung? Hidup 2 kali bagi orang yang percaya. Hidup dia dilahirkan oleh orang tuanya, itu hidup pertama. Sampai di dalam dunia ini hidup pertama. Tapi karena percaya dosanya ditebus, dia mati. Raganya ini mati, dikubur, mati 1 kali. Tapi kemudian dia dibangkitkan, menerima hidup yang kekal. Jadi hidupnya 2 kali, enggak mati lagi. Ini loh saudaraku yang harus kita renungkan. Saudara itu punya nilai kekal. Haleluya. Bukan hidup kita ini bukan cuma di dunia tok. Haleluya. Tapi orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus, dia mati 2 kali, hidup 1 kali. Hidup ketika dilahirkan di dunia ini, itu hidup. Sebab itu dia puas-puaskan. Dan ketika dia mati 1 kali. Kemudian ketika penghakiman, dia dibangkitkan untuk dibinasakan. Mati 2 kali. Haleluya. Yang kedua itu mati binasa dalam kekekalan. Bukan mati rasanya loh, ya. Tapi kehidupannya gak punya hidup yang punya nilai hidup yang bersama Tuhan. Tapi dalam kebinasaan. Haleluya. Jadi saudaraku, mari, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ya, semua orang hidup yang percaya, dia akan beroleh hidup sekalipun dia sudah mati. Ini janji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, dia sudah naik ke sorga. Dia membuka jalan. Dia naik sampai ke tempat di mana Bapa berada. Ini jalan yang disediakan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Jangan abaikan, jangan lalaikan saat kapan Tuhan naik ke sorga. Tapi Tuhan juga mau bersekutu dengan kita. Tuhan mau bersekutu dengan kita. Haleluya. Tuhan itu ingin mengasihi saudara, ingin merangkul saudara, ingin bercakap-cakap dengan saudara. Bagaimana dengan kita? Respon kita. Adakah kita juga punya kerinduan seperti Tuhan punya kerinduan dengan saudara dan saya? Haleluya. Saudaraku, manusia hidup bukan hanya di dunia ini saja, ya. Tapi manusia hidup punya nilai kekal. Punya nilai kekal, sekali lagi, bukan berdasarkan detak jantung kita. Tapi kita mau sadar, haleluya, kita bukan hanya mengejar kepuasan yang ada di dunia, tapi kita terus mencari apa yang punya nilai kekal. Haleluya. Sebab itu saudaraku, ketika kita memiliki hidup yang kekal, itu apa sih yang kita rasakan di sana? Hadirat Tuhan, ya. Ketika kita naik ke sorga, apa sih yang kita butuhkan? Cuma Tuhan. Hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu saudara bisa nikmati sejak di dunia ini. Saudara dan saya bisa cari sejak kita dalam dunia ini. Nah, ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika kita bebeh, malas untuk masuk dalam hadirat Tuhan, jangan-jangan kita enggak betah nanti di sorga. Sebab di sana hadirat Tuhan, saudara, ya. Tapi enggak, ya. Latihlah dirimu beribadah, pesan Rasul Paulus. Latihlah dirimu beribadah, karena di situ kita menikmati hadirat Allah.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, kita rindu dalam setiap peribadatan kita. Kita bukan hanya datang memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Tidak. Tetapi ketika kita beribadah, merupakan satu kebutuhan, aku ingin ketemu Tuhan. Seperti orang-orang mudik itu loh, kangen, ya, kangen dengan rumahnya, dengan orang tuanya mungkin ya, kangen. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, apakah kita juga punya kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan yang setiap saat bisa kita punyai, ya, bisa kita nikmati, ya. Selama pandemi ini saudaraku, PA enggak ada, doa malam enggak ada, tapi diganti dengan doa pelayan-pelayan Tuhan. PA enggak ada, doa puasa masih ada. Adakah saudaraku mencari, aku tak datang. Tapi doa PA sudah diganti dengan doa Zoom, ya. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati dengan HP Android yang bisa dipakai untuk kita bisa beribadah bersama, pakailah, ya. Itu hadirat Tuhan di situ kita bisa nikmati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bisa bersama-sama. Rebu pagi saya juga ada doa Zoom dengan hamba-hamba Tuhan sekabupaten Banyumas. Kemudian Senin malam saya juga ada doa Zoom dengan link yang sedunia. Saudaraku, dari situ kita bisa menikmati Tuhan, sekalipun saya sendiri, saya bersama dengan yang lain memohon doa kepadamu. Mari kita jangan bosan untuk mencari hadirat Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Karena hidup kita bukan hanya sebatas dalam dunia, tapi kita hidup sampai kekekalan. Kita mau nyanyikan hadirat-Mu memenuhiku. Bapak Ibu yang rindu akan hadirat Tuhan, mungkin melihat hidupku enggak layak. Mungkin kita seperti pencuri yang di sebelah Tuhan, enggak punya kesempatan untuk berbuat baik. Atau mungkin kita berpikir minggu lalu, hari kemarin saya sudah berdosa. Tapi saat ini katakan, aku rindu dalam hadirat-Mu. Hadirat Tuhan itu akan menyadarkan kita. Hadirat Tuhan akan menggugurkan semua keinginan dosa kita. Hadirat-Mu memenuhi, penuhkan kami Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lihat, ada kemuliaan Allah. Hadirat-Mu memenuhiku, penuhi kami Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Adakah saudara rindu dengan hadirat Tuhan? Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu
Bapa, kami rindu hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan dengan seruan, hadirat-Mu, kami perlu Tuhan, kami perlu hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami hanya ingin melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak tertarik dengan kemuliaan dunia. Haleluya. Haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Lawat umat-Mu Tuhan. Jemaah kami Tuhan, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Yes, sentuh kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Haleluya. Bakar kami Tuhan, supaya kami rindu tetap di hadirat-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu. Kami haus Tuhan, kami haus hadirat haleluya. penuhi bait-Mu, Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, haleluya. Cari, kejar hadirat Tuhan. Haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Haleluya. 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 Jangan lewati kami Tuhan, tapi lawat setiap pribadi untuk menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya.
hadirat-Mu yang kami perlu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami bawa pulang hadirat-Mu. Kami bawa dalam setiap aktivitas kami, supaya kami tidak lalai. Kami tidak, oh Tuhan, terlena dengan keadaan dunia, tapi kami membangun hubungan bersama dengan Engkau. Tetapkan Tuhan, tetapkan hadirat-Mu untuk dinikmati oleh setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Setiap hari kami bersama dengan Engkau. Ini doa kami, permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah berita firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, dan sebentar kami akan membawa firman-Mu untuk menguatkan dalam langkah-langkah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, baik dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai anak-anak-Mu menjadi terang, contoh teladan yang baik. Terima kasih Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Dan penuhi dengan sukacita ilahi mengalir, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah berulang tahun, baik untuk saudara Tian, Ibu Sabar. Tuhan berkati iman yang semakin teguh, hati yang mengasihi Engkau, dan keberhasilan ada di dalam tangan-Mu, Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.